Sekarang di kita suka ada nggak yang jual barang murah tapi bagus? Banyak ya. HP. Bukan masalah bekas pakainya. Nah, Pak, butuh duit nih. Wow, ini Samsung. Oh, tahu serinya berapa tokonya? Kalau kata yang jualnya di counternya 7 juta ini. Dijual harga 1 juta. Murah. Bapak tahu yang jualnya tukang nyopet kerjaannya, tapi bapak nggak tahu hasil nyopet ada yang ngasih atau punya pribadi. Berarti barang yang dijual samar apa jelas? Samar namanya subhat, hindar. Dan banyak kasus begitu udah dibayar ada yang nyari. Ada yang nyari ya gitu. Ada yang nyari itu kasih tuh ya. Ini kalau kita terapkan di kehidupan, orang yang bisa menjaga dari yang syubhat, apalagi yang haram, aman Pak, aman. Maaf ya. Ini lari lagi ke pernikahan. Kalau orang pengen nikah, jangan cari perempuan yang syubhat. Kan ada. Gitu. Ini maksudnya nih. Karena saya pernah sering nikahin orang. Ya Pak Iwok ya. Ya Pak Rizal. Kan suka ada pengakuan. Janda perawan. Kalau perawan masih penting enak. Ini jandanya ini. Nah, janda itu ya permasalahannya ada bukti. Kalau sekedar pengakuan doang, itu orang bisa percaya, bisa enggak, bisa bohong, bisa enggak. Tapi kalau seandainya ada bukti dengan surat cerai dari pengadilan, enak. Ini nggak ada surat, saksi dari yang lainnya ada, benar apa enggak? Sebab banyak kasus apalagi di negara kita, sekian lama ditinggal sama suami, sampai di atas 5 tahun, 10 tahun ditinggal suami, boro-boro nafkah. Ya. Kan waktu akadnya kalau nggak ada perjanjian, kan waktu akad suka ada perjanjian. Jika ya, suami saya selama sekian, nah jelas ya, tidak memberikan nafkah lahir batin, ya, dan saya jangan dulu makan, dan saya tidak gitu, lalu mengadukan ke pengadilan, pengaduannya diterima, jatuhlah talak 1. Berarti kalau jatuh talak 1 berarti janda, gitu ngomongnya, gitu ya, gitu ngomongnya janda berarti. Permasalahannya sekarang kita sering dipotong kalimatnya. Dipotongnya begini: jika suami saya meninggalkan saya selama sekian 1 tahun, tidak memberi nafkah, lalu saya tidak senang, lalu mengadukan. Yang dipotong adalah kata-kata tidak senang dan tidak mengadukan. Ini si perempuan sekedar gak senang tapi ngadukan. Tahu-tahu bilang saya udah janda, soalnya udah ditinggal selama 1 tahun sesuai dengan suratnya, tapi lapor nggak? Nah ini masalahnya. Lah kalau nggak lapor belum, kan kalimatnya begitu. Nah, kepotong banyak ya? Banyak. Kenceng jawabnya ya. Jangan-jangan pakar nih.
Jadi nih, maaf nih, siapapun yang mau menikahkan, kayak Ustaz ini kan kemungkinan mau menikahkan juga, ya, gitu. Nah kalau ada orang yang mau kan jadi masalah ya. Iya, gitu. Kan sekarang permasalahan di kita itu kan begini, ketika mau lapor banyak, nah ini ada pejabatnya. Kalau mau nikah itu jujur ya, kalau urusan bayarnya nggak seberapa, paling kan 600, 800 ya, naik lagi. Ya maksudnya kalau nggak naik banyak yang berminat. daftar. Gitu. 800 coba, hampir 1 juta ya, sama ongkirnya gitu kan. 1 juta tuh. Kalau urusan bayarnya kan, ini yang repot. Administrasinya kadang-kadang nggak lengkap. Kan dimintai kalau janda surat jandanya mana? Dia kan balik lagi, nanti proses lagi. Kemudian jauh walinya siapa? Kalau misalkan di luar Pulau Jawa kan ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Sulawesi jauh. Jadi berbagai kendala kayak tadi, akhirnya dipakai jalan pintas dengan alasan daripada zina. Siapa jalan pintasnya? Yang dimaksud jalan pintas atau jalan tol ya ustaz. Nah gitu, makanya ini siap-siap nih. Gitu. Ke ustaz larinya. Nah maksud saya, nih Pak Ustadz, Pak Ewo, kalau mau nikahin, jangan sampai si perempuan calon pengantin ini subhan. Jelas dulu. Kalau misalkan lupa wali hakim, alasannya apa? Jauh atau meninggal? Kan wali hakimnya ustaz juga nikahin. Tuh. Yang kedua, status perempuannya. Kalau janda, minimal ada saksi dari pihak keluarga atau pihak lainnya bahwa ini, atau paling enak sebetulnya kalau nggak bisa dari surat pengadilan, ada pernyataan tertulis dari mantan suami. Kan pernyataan tertulis bisa aja pakai WA kan ya, atau pakai video call segala macam direkam. Kan enak jadinya. Jangan sampai nikahin perempuan yang subhan. Itu juga termasuk yang mau nikah nih, ya Pak Idrus ya. Pokoknya yang jelas halal dan haram. Baik, kesimpulannya sekarang antara halal, haram, subhan. Di kitab maka nanti yang suka habis lebaran pengen piknik, healing, rekreasi. Maaf, rekreasi zaman sekarang Bapak nggak perlu bawa bekal, nggak perlu bawa nasi, nggak perlu bawa ini, mampir ke restoran. Yang saya maksud, pilih restoran yang halal pasti jelas, haram pasti jelas, yang remeng-remeng ini yang banyak. Maksudnya apa? Bapak jangan punya pikiran begini nih. Kemarin saya ada yang nanya, Ustaz kalau makan mie di daerah Anu, ngomongnya di condet sebelah mana nggak tahu. Boleh apa enggak? Emang kenapa mie? Yang jualannya Cina. Nah, saya bilang begini, halalnya jelas ya? Nggak tahu makanya nanya juga. Haram? Kayaknya sih ada yang jual babinya juga. Tapi Bapak lihat nggak itu campurannya babi? Enggak, ya udah gini aja deh. Itu kan nanti kalau misalkan dia bener jual pakai minyak babi, ininya nih kan tempatnya, penggorengannya itu babi najis dan haram. Ntar nyampur sama mie yang kita bikin, walaupun kita yakin, oh kalau buat muslim ini nggak pakai minyak babi, tapi ingat penggorengannya. Gitu. Atau Bapak nggak mesen bir, tapi berjejer di etalasenya bir.
Yang jadi masalah gelasnya itu loh. Termasuk maaf, takut kedengeran cecek. Bapak suka beli jamu, ada campuran anggur. Anggur haram Pak? Anggur haram Pak? Anggur banget. Minuman anggur. Wajib Pak, anggur. Oh wajib. Wajib. Anggur itu wajib. Ya, yang tanpa biji. Kolesom. Warnanya kalau nggak merah, hitam. Kirim langsung. Jadi, maksudnya kalau buat Pak Haji Gani kesalahan wajib ngasih. Yang dimaksud minuman anggur. Nah itu kan dibilang halal, wong udah ketahuan cap orang tua, dan ini diproduksi dengan minuman keras. Jadi kadar alkoholnya udah ketahuan. Minuman yang beralkohol. Ada yang bilang halal kok, karena alkoholnya sedikit, sekian persen. Kan berarti kalau begitu halalnya nggak jelas, haramnya nggak jelas. Namanya berarti Subhat. Bapak kalau beli jamu pesen jangan yang pakai Anggur. pesen. Ujung-ujungnya takutnya begini, sembuh kagak haram iya. Kan obat kuat. Sembuh kagak haram iya udah gitu. Termasuk saya pernah dikasih tahu tuh obat kuat salah satunya. Apa ya? Janin rusak kijang. Nah, tahu tuh. Bukan janin. Bayi. Gitu. Pak itu yang direndam. Direndam apa? Tahu. Direndam gitu. Bapak jangan punya alasan obat. Ya. Jangan punya alasan obat. Itu bangke. Air bangke betul. Ya. Dan bangke najis. Haram. Walaupun dengan alasan obat nggak bisa. Sebab apa? Ada syarat. Yang haram boleh dipakai obat, yang haram boleh pakai obat. Bapak boleh berobat pakai makan daging babi boleh. Tapi ada syarat. Satu, kalau Bapak tinggal di Jakarta, se-Jakarta nggak ada lagi obat selain daging babi. Cari dulu. Yang kedua, kalau nggak berobat dengan daging babi, mati apa kagak? Itu masalahnya. Dan itu yang bisa membuktikan adalah dokter. Jadi harus ada ini dulu penjelasan dokter. Ini mah nyari di Jakarta kagak ada, di Jawa Barat kagak apa nggak dicari gitu. Udah gitu nggak nanya sama dokter, tahu-tahu alasannya obat. Jangan, nggak bisa pakai alasan begitu. Nggak bisa, harus jelas dulu. Makanya yang tadi nih kembali ke tukang jamu itu subhat. Dan Bapak bisa jadi subhat lagi nanti begini. Pak Ustadz kan nggak maksudnya nggak dicampur anggur, tapi ingat ininya kocekannya. Kalau gelas kan dicuci ya. Ini yang kocekan yang bukan tak sendok sekarang Pak ya. Nah kayak mixer. Nah gitu maksudnya. Itu kan nggak pernah dicuci yang begitu. Ya, direndam. Nah itu maksudnya. Ingat, anggur kalau seandainya ponisnya, andai kata anggur itu minuman anggur, ponisnya adalah miras, minuman keras, berarti najis. Najis masalahnya dan haram. Dan kalau itu bekas kocekan anggur dipakai lagi ngocek jamu yang kita pesen, berarti ada campuran antara jamu dengan bekas kocekan anggur. Itu berarti udah haram. Nah kita menghindari kayak begitu. Ya udah beli nyeduhnya di rumah. Gitu. Jaga diri demi penyelamatan kita. Jadi jangan sampai kita pengen sehat, pengen kuat, tapi kita sembarangan, jatuhnya ke haram. Itu yang disebut sunnah. Dan itu ingat, makanya dari sini, dari hati ya.
Tadi kan kamu juga. Nah, kalau hati kita kendalinya gini, diperebutkan setan sama malaikat. Hati ini diperebutkan setan sama malaikat. Kalau bisikannya kepada yang bagus, bisikan malaikat. Kalau bisikannya kepada yang jelek, bisikan setan. Yuwaswisu fi sudurinnas. Tapi ingat, kendalinya ilmu agama. Jadi hati kita bisa manteng, gak bolak-balik kalau kendalinya ilmu agama. Insya Allah nanti yang menang adalah malaikat yang memperebutkan tahta kerajaan hati ini. Terima kasih. Gak ada yang tanya? Sudah ada.